Perkenalkan, saya Priscilla Wauruntu selaku MC pada pagi hari ini. Selamat datang di Panggung Demokrasi 2020. Panggung Demokrasi ini sebagai salah satu fasilitas untuk mengenal paslon dari 12 organisasi di UMN. Dan pada hari ini, kita akan mengenal paslon dari HMDKV. Langsung saja, silahkan masing-masing paslon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih MC. Perkenalkan, saya Michelle sebagai calon ketua Paslon 1 HMDKV dan wakil saya Leonie Krisanti. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke saya. Perkenalkan, saya Kate Richard sebagai calon ketua HMDKV dari Paslon urut 2 dan rekan saya Feby Apnastasia menjadi calon wakil ketua HMDKV dari Paslon nomor urut 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja kita memasuki segmen pertama. Silahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya dengan waktu 3 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi visi yang telah kami buat adalah menjalin hubungan erat dengan mahasiswa DKV dan prodi DKV yang inklusif dan terbuka serta meningkatkan kebersamaan mahasiswa DKV. Untuk misinya, kami memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa DKV sebagai rekan mahasiswa DKV. Kedua, menampung, menyalurkan, dan merealisasikan aspirasi mahasiswa DKV. Ketiga, mengajak mahasiswa DKV untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Keempat, menjalankan program kerja berdasarkan ADART dan evaluasi. Untuk proker, yang pertama kami memiliki kantong mata, yaitu organisasi resmi untuk menjual merchandise HMDKV UMN. Yang kedua, ada Arcus Foundation Year. Foundation Year sendiri merupakan program kerja dari Prodi DKV yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa baru selama 1 tahun mengenai perkuliahan dan mengarahkan mereka pada peminatan yang tepat. Yang ketiga ada Fox, yaitu wadah yang dibentuk untuk minat dan bakat mahasiswa DKV UMN dalam bidang olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh wakil saya. Oke, yang lalu keempat adalah tutor mahasiswa, yaitu acara yang bertujuan untuk membantu mahasiswa DKV yang kesulitan dalam mata kuliah tertentu. Berikutnya, yang kelima adalah sosialisasi besar, atau singkatnya SOSBES, yaitu acara tahunan yang berguna untuk memperkenalkan program kerja dan kegiatan-kegiatan dari HMDKV dan seputar DKV UMN untuk seluruh mahasiswa DKV UMN. Lalu yang keenam ada Escape, yaitu acara makrab bagi seluruh mahasiswa di Cafe UMN. Berikutnya adalah Ultigraf, yaitu acara festival desain grafis yang diadakan oleh mahasiswa UMN. Acara ini selang-seling tiap tahun dengan acara yang bernama Kurawal. Lalu berikutnya yang ke-8 adalah konten prodi, yaitu acara tahunan yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia perkuliahan dan jurusan DKV pada mahasiswa baru DKV UMN. Yang ke-9 adalah KMDGI, yaitu acara yang diadakan setiap 2 tahun sekali, yang merupakan forum berkumpul, berdiskusi, dan mengapresiasi karya antar mahasiswa desain grafis seluruh Indonesia. Acara ini meliputi pameran karya, ajang diskusi sama mahasiswa DKV, serta seminar yang berhubungan dengan seni dan desain. Demikian dari paslon 1. Terima kasih. Terima
terima kasih. Selanjutnya, dari Paslon 2 boleh memaparkan visi misi serta program kerjanya dengan waktu 3 menit, maksimal 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Saya Feby, sebagai calon wakil ketua paslon nomor urut 2, akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan HMDKV sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi dan berorientasi kepada mahasiswa secara kreatif dan kekeluargaan, serta dapat mengoptimalkan minat bakat mahasiswa DKV secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua, memperluas jangkauan relasi dan kerjasama antar himpunan di dalam maupun di luar UMN. Dan berikut adalah misi-misi kami. Yang pertama, mengayomi mahasiswa DKV dalam beraspirasi. Yang kedua, memperkuat relasi HMDKV dengan pihak internal dan eksternal. Yang ketiga, memfasilitasi mahasiswa DKV untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui program-program kerja HMDKV. Dan yang terakhir, mempererat solidaritas seluruh mahasiswa DKV peminatan Interaction Design atau ID dan Visual Branding Design atau VBD. Sedangkan program kami akan dibacakan oleh Ketua Paslon nomor urut 2, yaitu Kit. Silakan. Baik, terima kasih Feby. Sekarang saya akan memaparkan beberapa proker yang nantinya akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama terdapat Kantong Mata. Kantong Mata ini merupakan organisasi untuk menjual official merchandise dari HMDKV. Jadi ini merupakan sebuah organisasi mandiri yang sistemnya adalah profit untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua ada sosialisasi besar. Nah, sosialisasi besar ini merupakan tempat di mana kami, pengurus HMDKV, memaparkan program kerja dan beberapa hal berkaitan dengan kepengurusan kami nantinya pada seluruh mahasiswa DKV. Kemudian yang ketiga terdapat POS. POS ini merupakan badan atau semacam komunitas bagi para pencinta olahraga untuk saling berkumpul dan menyalurkan bakat dan minatnya. Kemudian yang keempat terdapat tutor mahasiswa. Tutor mahasiswa ini merupakan acara di mana kami memberikan tutoring terhadap beberapa mata kuliah yang dianggap sulit pada saat sebelum UAS. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang merasa kesulitan dapat mempersiapkan dan terbantu oleh tutor mahasiswa ini. Kemudian yang kelima terdapat konten prodi. Nah, konten prodi ini merupakan acara di mana program studi DKV menyambut mahasiswa-mahasiswa baru untuk memperkenalkan kehidupan DKV nantinya yang akan dihadapi. Kemudian yang keenam terdapat Putigraf. Putigraf merupakan acara besar dalam program studi desain visual yang bertemakan Festival Desain Grafis untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa serta menampilkan beberapa pembicara dari industri-industri desain lainnya. Kemudian yang ketujuh terdapat KMDGI. KMDGI ini merupakan acara yang sudah lama dijalankan oleh pihak eksternal, namun dari UMN memberikan ikut berkontribusi sebagai perwakilan universitas dalam ikatan program studi DKV. Kemudian yang terakhir terdapat gathering mahasiswa DKV, yaitu Escape. Nah, di sini kami ingin membuat semacam acara bonding bagi seluruh mahasiswa DKV agar saling bertemu dan bermain bersama. Sekian pemaparan proker dan visi misi dari Paslon 2. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada calon ketua. Pertanyaannya yaitu, jika terpilih menjadi ketua HMDKV nanti, sistem baru apa yang akan dilakukan untuk merangkul pengurus HMDKV agar pengurus dapat memberikan usaha terbaiknya untuk HMDKV ke depannya? Baik, kepada Ketua Paslon 1, boleh menjawab. Waktu menjawab 3 menit, waktu akan dimulai
setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk MC. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kami sebenarnya ada bukan inovasi sih, sebenarnya ada cara untuk merangkul lagi mahasiswa DKV dengan cara lebih mengaktifkan Humas HMDKV dalam menjalin hubungan dengan mahasiswa DKV. Ya, sebelumnya untuk pengurus sendiri itu kita harus lebih banyak berkomunikasi di dalamnya. Karena kalau di dalam pengurus sendiri itu tidak banyak berkomunikasi, maka untuk keluarnya atau maksudnya untuk pihak eksternalnya itu akan lebih buruk komunikasinya daripada di dalam kepengurusan sendiri. Makanya kami akan melakukan rapat secara rutin dan juga untuk info-info mengenai pekerjaan yang kami lakukan itu, sebenarnya kami akan lebih banyak saling memberi info satu sama lain agar semua orang tahu mengenai hal apa yang kami lakukan. Dan juga kami juga akan tidak hanya berfokus pada tugas-tugas yang kami wajib untuk laksanakan, namun kami juga akan lebih banyak menjalin hubungan secara informal atau dengan bonding, seperti dapat bermain game atau maksudnya ngobrol-ngobrol mengenai keluh kesah dalam kepengurusan juga, agar kami sendiri dapat lebih terbuka dan lebih jujur pada satu sama lain, dan juga dapat membangun rasa kepercayaan dalam kepengurusan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua Paslon 2, boleh menjawab. Waktu yang diberikan sama, 3 menit. Dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Nah, sekarang saya akan coba untuk memaparkan jawaban saya. Pertama-tama, untuk permasalahan sistem, saya akan awalnya memberikan pengertian kepada seluruh kepengurusan bahwa nantinya akan terdapat 2 sistem dalam komunikasi di kepengurusan. Yang pertama merupakan sistem formal, di mana seluruh pengurus akan mengerjakan tugas-tugasnya dan berkomunikasi secara formal tergantung pada divisi-divisi yang dianut. Kemudian yang kedua, juga menggabungkan sistem komunikasi yang lebih informal. Jadi saya ingin membuat kepengurusan nantinya lebih santai dalam komunikasi, namun tidak melepaskan tanggung jawab satu sama lain dan komunikasi yang formal dalam kepengurusan. Nah, salah satu yang ingin saya tekankan adalah kekeluargaan di dalam komunikasi tersebut. Jadi, saya ingin membuat siklus komunikasi dalam kepengurusan yang lebih menenangkan, tidak terdapat hal-hal yang negatif di dalamnya, sehingga kepengurusan menjadi lebih terbuka terhadap satu sama lain dan dapat saling berkata jujur ataupun memiliki keterbukaan yang tinggi, sehingga jika ada suatu permasalahan akan dengan mudah tanpa adanya masalah pribadi ataupun emosional yang terlalu tinggi di antara kepengurusan. Jadi jika ada masalah dapat langsung dengan cepat diselesaikan dengan baik dan lanjut bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian saya juga ingin membuat sebuah kebiasaan nantinya saat setiap rapat mingguan yang akan rutin dilakukan, semua pengurus dapat mengaktifkan kamera pada saat Zoom meeting, agar kita semua dapat saling bertatap muka walaupun lewat layar, namun kita semua tetap dapat berkomunikasi dengan saling melihat layar tidak hanya dengan suara. Hal ini tentunya akan nantinya meningkatkan bonding dan relasi antar kepengurusan. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil. Pertanyaannya itu, bagaimana Anda melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Kepada wakil ketua paslon 1, silahkan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, sebelumnya saya dan ketua akan mendekatkan diri terhadap sama supaya dapat saling memahami, terutama pendekatan secara informal di luar dari organisasi dengan cara ngobrol satu sama lain agar saling mengerti, sehingga bila ada sesuatu atau keputusan yang harus diputuskan, bila ketua tidak dapat hadir, saya sebagai wakil dapat mewakili keputusan dari ketua tersebut. Lalu juga berbekal dengan pengalaman menjabat di HMDKV Gen 2, saya juga dapat membantu pengambilan keputusan dari ketua dan tidak lupa dengan berdiskusi dengan anggota lainnya juga. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Wakil Ketua Paslon 2. Silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Pastinya saya akan sangat siap menjadi backup bagi ketua saya saat dia berhalangan, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab utama saya sebagai wakil. Saya juga siap menjadi pengganti ketua, sehingga ketika ada keadaan di mana saya harus mengambil keputusan pada saat itu juga, saya akan memberikan yang terbaik. Dan tentunya hal ini akan terwujud dengan support dan bantuan dari seluruh anggota kepengurusan. Setelah saya bertindak sebagai pengganti ketua tersebut, tentu saja saya akan melaporkan hasilnya kepada ketua sehingga tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Karena saya yakin, saya dan pasangan ketua saya yakin, kita sudah sama-sama saling mempercayai dan saling mengetahui job desk masing-masing, sehingga diharapkan sehingga saya cukup yakin bahwa saya akan menjadi wakil yang sangat siap untuk menggantikan ketua saya apabila ketua saya nantinya berhalangan dan ada keputusan yang harus saya ambil pada saat itu juga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu adu argumen antar paslon. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Terima kasih, MC. Pertanyaan dari paslon pertama pada paslon kedua adalah, jika kalian terpilih, bagaimana cara kalian dapat memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa DKV UMN dapat tersampaikan dengan baik, entah itu dari UMN sendiri, Prodi, maupun dari HMDKV UMN. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada paslon urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, paslon 1. Jika pertanyaannya adalah untuk memastikan bagaimana mahasiswa DKV mendapatkan informasinya, ini kembali lagi kepada keaktifan mahasiswa itu sendiri. Secara realistis itu sulit untuk dilakukan karena tidak ada tolak ukurnya kan. Namun kami sudah pasti akan menyebarkan informasi tersebut melalui segala platform yang kita miliki seperti Instagram, email, atau bahkan grup seangkatan serta
untuk maba dapat dibantu dengan fasilitas Arkus. Karena ini menyangkut keaktifan mahasiswa, salah satu cara yang dapat kami lakukan ialah dengan membiasakan seluruh mahasiswa DKV untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan HMDKV nantinya, misalnya melalui konten-konten di Instagram. Dengan membiasakan melakukan hal tersebut, harapannya keaktifan dan keingintahuan mahasiswa dapat terasah secara perlahan, sehingga apabila nantinya ada penyebaran informasi, mahasiswa juga ada keinginan untuk tahu, dan mungkin timbulnya rasa inisiatif dari mahasiswa untuk membantu menyebarkan informasi dari HMDKV kepada lingkup pertemanannya. Sekian jawaban dari paslon 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada paslon nomor urut 1 boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk paslon 2. Saya dan wakil saya cukup setuju dengan jawaban yang telah diberikan. Jadi, ya begitu saja. Terima kasih. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2 boleh memperjelas jawabannya. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih apresiasinya dan setujunya dari paslon 1. Tidak ada tambah lebih lanjut mengenai statement saya tadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu diberikan 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Sekarang kami dari paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui bersama, ada berbagai alasan yang memicu ketidakaktifan beberapa mahasiswa DKV untuk mengungkapkan masalah atau aspirasinya terkait perkuliahan. Jika paslon 1 nantinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HMDKV Gen 3, bagaimana cara kalian untuk mendorong keberanian mahasiswa DKV agar lebih terbuka dan memiliki rasa percaya untuk membagikan permasalahan-permasalahannya kepada HMDKV? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ingin lebih mendorong sosial media HMDKV untuk lebih aktif berinteraksi dengan seluruh mahasiswa DKV Women dengan cara menanyakan kabar secara informal dan dengan pendekatan yang friendly. Tidak hanya saat terdapat informasi yang perlu disebar maupun ada sesuatu yang terjadi, namun secara rutin agar relasi terhadap mahasiswa DKV lebih terjalin, misalkan dengan fitur question box di Instagram. Lalu kami juga ingin mensosialisasikan mengenai cara yang dapat dilakukan mahasiswa DKV Women untuk menyampaikan aspirasinya, misalkan secara formal yang memiliki format tertentu seperti mencantumkan nama dan NIM agar cara tersebut, aspirasi tersebut dapat disampaikan dengan valid. Begitu dari kami, terima kasih.
terima kasih. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Teman-teman, menurut saya jawaban dari paslon 1 merupakan jawaban yang baik. Konten interaktif memang adalah hal yang sangat berguna dan sangat berpengaruh terhadap keaktifan mahasiswa pada sosial media. Namun saya ingin bertanya, apakah kira-kira kalian dapat memberikan suatu contoh kasus atau mungkin ada topik apa yang dapat, jadi kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai konten interaktif comment box seperti apa dengan topik yang seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk melanjutkan yang tadi telah dijelaskan mengenai menanyakan kabar misalnya, itu mungkin kita dapat menanyakannya saat misalnya minggu pertama perkuliahan. Jadi kita ingin tahu misalnya bagaimana sih kabar mahasiswa-mahasiswa saat minggu pertama perkuliahan atau misalnya menjelang UTS atau mungkin menjelang UAS atau ya saat-saat lainnya secara rutin. Maka dari itu mahasiswa DKV pun akan merasa ternyata pengurus HMDKV cuma sebagai wadah aspirasi atau sebagai sumber informasi secara formal, tapi juga mereka ingin menjalin hubungan lebih dengan mahasiswa DKV seperti itu. Selain itu pun kami dapat juga membuat IG filter tertentu yang dapat dinikmati oleh mahasiswa DKV lainnya, dan juga ada template-template misalnya story seperti disordered atau yang lainnya, agar mereka dapat lebih dengan santai mengikuti konten yang kami berikan seperti itu. Lalu selain itu pun kami juga ingin membuat kegiatan rutin pada IG HMDKV untuk membuat karya dengan tema yang telah kami berikan misalnya. Jadi dari tema yang misalnya kami berikan misalnya tentang Halloween gitu. Maka mahasiswa akan membuat karya bebas tentang tentang tema Halloween tersebut, lalu akan kami repost kembali pada IG HMDKV sebagai apresiasi karya untuk juga menjalin hubungan dan interaksi dengan anak-anak DKV lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen 4. Kepada audiens, saya persilahkan untuk bertanya. Boleh kepada paslon 1 atau paslon 2, atau boleh juga untuk kedua paslon. Kalian bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti saya akan mempersilahkan, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, saya akan memberikan pertanyaan untuk kedua paslon. Bagaimana cara Anda meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting? Kepada paslon 1,
silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke. Saya ingin menjawab. Kami ingin menekankan kepada mahasiswa DKV mengenai berorganisasi itu penting dengan menghubungkannya dengan dunia pekerjaan. Yang nantinya di dunia pekerjaan sendiri pasti akan bekerja sama dengan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga berorganisasi merupakan hal yang penting untuk melatih bagaimana cara bekerja sama dengan berbagai orang dan cara mengatur waktu dengan baik sehingga dapat memisahkan antara kepentingan pekerjaan dan juga kepentingan pribadi. Itu dari saya. Apakah ada yang mau ditambah dari ketua? Sudah cukup begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon 2, silakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Saya akan coba untuk menjawabnya. Pertama-tama tentunya kita semua tahu bahwa berorganisasi itu penting. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk memberikan awareness terhadap mahasiswa DKV bahwa berorganisasi itu penting ialah melalui konten pada Instagram. Kita dapat membuat sebuah konten post ataupun feed mengenai apa sih benefit-benefit dalam berorganisasi. Yang pertama tentunya dalam mengumpat mahasiswa baru, kita dapat menuliskan bisa mendapatkan SKKM. Namun selain itu juga ada beberapa benefit lainnya yang akan berguna untuk menambah pengalaman mereka, seperti soft skill, kemudian pengalaman untuk persiapan di dunia kerja nantinya, dan beberapa benefit lainnya yang dapat disampaikan. Nah, konten ini tentunya tidak hanya sekali atau 2 kali saja ditampilkan, namun harus beberapa kali sehingga mahasiswa DKV dapat memiliki dapat disuapi terus dengan konten-konten yang membangun seperti itu. Mungkin dari wakil ada tambahan? Menurut saya, kita juga bisa menyampaikan lewat konten-konten Instagram seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketua. Selain kita bisa menambahkan SKKM pastinya, kita juga bisa menambahkan pengalaman dan soft skill serta relasi. Dan relasi ini ujungnya itu nggak cuma seangkatan aja, relasi seangkatan, tapi juga bisa lintas angkatan bahkan peminatan. Dan dengan adanya organisasi ini juga, kita juga bisa mengatakan bahwa time management kita sebagai mahasiswa tuh bisa lebih terlatih. Karena perkuliahan itu kan tidak selalu tentang belajar saja gitu kan. Ada pentingnya kita menjalin relasi dengan sesama mahasiswa DKV lainnya. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Kita juga bisa mengajak teman-teman mahasiswa DKV, kalau misalnya ada open recruitment yang ada di HMDKV gitu, di IG-nya, kita bisa juga menyelipkan kata-kata ajakan betapa pentingnya organisasi gitu. Karena kan selama ini kita sering melihat ada ajakan open recruitment dan lain-lain, tapi sekedar informasi aja kan bagaimana cara daftarnya, cara apanya gitu. Tapi nggak ada ajakannya. Nah, dengan ini kita harapin nantinya kita selain bisa
menyampaikan informasi tentang open recruitment, kita juga bisa mengajak dan men-trigger teman-teman mahasiswa DKV untuk ikut aktif berpartisipasi dalam setiap organisasi yang ada di DKV maupun di luar DKV. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari audiens. Apa yang kedua calon maksud dengan meningkatkan relasi VBD dan ID? Embel-embel ini sudah dikeluarkan oleh generasi-generasi lalu. Apakah ada kesenjangan antar jurusan sehingga kedua calon mengangkat topik ini menjadi visi misi? Baik, kepada paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, saya wakil ketua paslon 2 akan mencoba menjawab. Yang pertama-tama, bagaimana cara kita meningkatkan relasi VBD dan ID? Tentunya melalui proker-proker yang sudah kami tawarkan. Dan salah satunya yang bisa membantu seperti Escape, Ultigraph, dan lain-lain. Dan memang tentu saja ada perbedaan antara ID dan VBD, tapi kan at the end of the day, ujungnya kan mahasiswa DKV tetap mahasiswa DKV, tidak benar-benar terpisah gitu antara ID dan VBD. Dan untuk kesenjangan ini juga saya sendiri pribadi tidak merasa ada kesenjangan yang benar-benar berarti gitu, kesenjangan yang berarti. Ya kalau masalah pertemanan itu kan hal yang tidak terhindarkan. Namun bagaimana cara kami melakukan peningkatan relasi antar mahasiswa DKV ya melalui proker-proker tersebut, melalui konten-konten interaktif yang membuat seluruh mahasiswa DKV itu bisa relate terhadap konten-konten di Instagram misalnya. Dan ya pastinya ya nggak mungkin buat konten yang relate sama anak PBD aja atau ide aja. Tapi kalau bisa tuh diusahakan semuanya bisa nyambung gitu. Semuanya bisa mengerti lah gitu. Entah itu lewat lelucon atau mungkin konten-konten yang fun gitu. Supaya ada juga nih konten entertainment di saat kita kan sebagai mahasiswa di kafe sudah lelah dengan tugas-tugas. Jadi misalnya pada malam hari gitu kita bisa melihat IG HMD Cafe dan merasakan penghiburan tentang meme, seputar meme yang lucu yang bisa relate ke semuanya gitu. Mungkin ada tambahan dari ketua saya, Kit. Baik, terima kasih Feby. Jika melihat dari pertanyaan dari kita, mengapa kami mengangkat topik ini? Tentunya memang topik ini sudah lama sekali diomongkan oleh beberapa generasi sebelumnya. Memang sebenarnya jika dilihat dari urgensinya, ini bukan merupakan urgensi yang sangat tinggi dan sangat bermasalah. Namun kami ingin lebih membahas juga untuk kedepannya, sehingga kesenjangan antara VB dan ID ini akan dapat lebih diperkecil, sehingga relasi antara kedua peminatan dapat lebih dihilangkan dan saling bekerja sama untuk dunia kerja nantinya. Karena pada saat dunia kerja, teknik dalam ID dan VBD akan sangat berguna ke depannya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang peminatan VBD dan ID itu memang memiliki stigma tersendiri yang terikat karena didukung juga dengan penugasannya yang cukup berbeda. Sehingga jika kita yang sudah terbagi oleh peminatan itu untuk membahas topik misalnya tentang tugas sendiri saja sudah cukup berbeda sekali, jadi agak susah untuk menyatukan dirinya. Namun ya untuk pertemanan sendiri memang hal itu
bukan terlalu mengganggu relasi satu sama lain. Namun untuk meningkatkan relasi tersebut, kami dapat sebagai penghubung antara mahasiswa DKV itu sendiri, kami akan membuat konten yang dapat relatable oleh keseluruhan mahasiswa DKV. Dan juga melewati kepanitiaan sendiri pun juga sebenarnya relasi antar mahasiswa DKV itu sendiri pun dapat meningkat. Sehingga sebenarnya tidak hanya secara langsung dari pengurus untuk memberikan seperti konten, itu pun kita dapat mengajak mereka, mahasiswa DKV itu sendiri, untuk mengikuti kepanitiaan yang sebenarnya dapat menjadi pengalaman bagi mereka dan juga sumber mencari teman baru seperti itu. Adakah ada yang mau ditambahkan? Cukup dari paslon 1, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, aspirasi yang bisa kami sampaikan pada HMDKV itu yang seperti apa saja? Hal-hal apa saja yang bisa kami mahasiswa DKV curhatin pada HMDKV? Ya, kurang lebih seperti itu. Kepada kedua paslon, boleh menjawab. Pertama dari paslon 1, waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke. Saya akan menjawab. Hal-hal yang bisa dicurhatin itu bisa seputar masalah perkuliahan atau keluhan perkuliahan. Bila hal tersebut bersifat personal, tidak masalah. Karena bila pihak mahasiswanya sendiri merasa nyaman, kami juga dapat menjamin bahwa informasi personal tidak tersebar ke kalangan luas. Seperti pada sebelumnya, terdapat keluhan mengenai tugas dan mata kuliah. Apakah dari ketua ada yang mau ditambahkan? Jadi seperti sebelumnya itu telah terjadi beberapa mahasiswa yang mengeluh mengenai kesulitan yang mereka alami saat perkuliahan online. Sebelumnya kami juga perlu memproses terlebih dahulu aspirasi yang disampaikan oleh mereka berdasarkan tingkat objektivitasnya. Namun seperti yang telah kami berikan sebelumnya, ada prosedur tersendiri untuk mendapatkan data yang lebih valid, seperti dalam mengirim email, di mana kita meminta mahasiswa untuk memberikan nama dan NIM-nya, serta mungkin misalnya tentang mata kuliah tertentu, untuk memberikan informasi mata kuliah apa, dosennya apa, misalnya seperti itu, dan keluhannya apa. Dan kami juga akan, setelah memproses data-data tersebut, kami akan menyampaikannya kepada Prodi, namun tanpa memberikan informasi mengenai mahasiswa yang memberikan aspirasi tersebut, namun lebih ke data yang telah kami kumpulkan itu sendiri. Sehingga dari Prodi sendiri terdapat penyesuaian dengan beban mata kuliah pada semester berikutnya
sehingga dapat dinilai tidak seberat mata kuliah saat menjalani perkuliahan online. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Saat saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Aspirasi seperti apa saja yang dapat disampaikan ke HMDKV? Tentunya segala jenis aspirasi akan kami terima, entah itu personal, permasalahan pada pembelajaran, permasalahan terhadap dosen, ataupun perkuliahan daring yang menyebabkan mahasiswa mengalami beberapa hal negatif dari perkuliahan daring tersebut. Nah, untuk contoh-contoh konkretnya, saya hanya bisa mengambil topik besar saja, yaitu yang dari kemarin mahasiswa keluhkan adalah perkuliahan daring dan metode pengajaran dari dosen yang kurang optimal dalam memaparkan materi-materi yang ada. Nah, untuk penyelesaian masalahnya tentunya hal ini tidak dapat langsung diselesaikan. Kami harus mengumpulkan data yang objektif, yaitu maksudnya data dari sebagian besar mahasiswa. Jika dari kemarin hanya beberapa mahasiswa saja yang mengeluhkan, tentunya data tersebut sebenarnya kurang dapat menjadi data yang valid. Oleh karena itu, kami sangat menghimbau mahasiswa DKV untuk jika ada sesuatu dapat langsung meng-email ke email HMDKV. Karena kami juga memerlukan data statistik dari sebagian besar mahasiswa. Karena dari prosedural prodi tentunya mereka akan lebih mendengarkan dan mengadjust mata kuliah serta metode pembelajaran jika sebagian besar mahasiswa sudah mengaspirasikan bahwa mereka mengalami keberatan dalam pembelajaran daring. Jika dari pengalaman sebelumnya, data-data tersebut memang ada beberapa anak yang mengaspirasikan, namun belum dapat mencakup keseluruhan dari DKV. Seperti itu. Dari wakil, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup. Sekian jawaban dari paslon 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kedua calon yang berasal dari HMDKV Gen 3, bisakah Anda sekalian memberikan 1 atau 2 contoh konkret aspirasi mahasiswa apa saja yang sudah kalian terima dan selesaikan masalahnya? Baik, kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kami telah katakan sebelumnya, telah ada beberapa mahasiswa yang memberi keluhannya terhadap perkuliahan daring, di mana sistem perkuliahannya mungkin atau beban tugasnya yang kurang sesuai dengan perkuliahan secara online yang telah dilaksanakan. Maka kami menghimbau beberapa anak tersebut atau ya keseluruhan mahasiswa DKV yang memiliki keluhan mengenai perkuliahan tersebut untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya itu kepada email HMDKV agar dapat dikumpulkan data keluhannya itu secara resmi atau formal dengan mencantumkan nama NIM, informasi mengenai mata kuliah, dosen, dan keluhan mereka mengenai perkuliahan atau ya keluhan yang mereka alami tersebut.
Setelah itu kami memproses data yang kami terima itu dan tanpa memberikan nama atau informasi personal mahasiswa tersebut kepada prodi, kami menyampaikannya kepada prodi dan setelah itu terjadi adanya penyesuaian beban mata kuliah pada kuliah semester berikutnya yang mungkin dapat dinilai tidak seberat mata kuliah pada kuliah online. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kepada paslon 2 boleh menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih MC. Nah, saya akan mencoba untuk menjawab. Pertanyaan ini lebih mengarah kepada contoh konkret apa yang terjadi mengenai aspirasi dan permasalahan yang telah diselesaikan. Untuk contoh konkret dari aspirasi tersebut dapat dilihat dari keluhan-keluhan kuliah daring yang selama pandemi ini kami sering terima dan alami. Nah, tentunya dari aspirasi ini, output dari penyelesaiannya ialah adjustment metode pembelajaran dan tuntutan dari hasil akhir setiap mata kuliah yang telah dirundingkan oleh dosen. Nah, tentunya jika ingin mengukur apakah masalah ini selesai atau tidak dapat langsung diukur seperti perhitungan matematika tentunya. Namun ini kan lebih ke arah proses di mana jika kita melihat pada perbandingan dari mata kuliah tahun lalu sebelum pandemi, sebenarnya ada banyak sekali mata kuliah yang tuntutan pembelajarannya itu sudah dikurangi. Contohnya saja seperti mata kuliah pada anak semester 5 yaitu sound design. Pada kuliah offline, dosen-dosen mengatakan bahwa sebenarnya dulunya tuntutannya itu lebih tinggi daripada tuntutan yang sekarang. Dan jika kita mau lihat secara objektif, memang benar tuntutannya itu sudah dikurangi. Namun perspektif itu kembali lagi kepada masing-masing mahasiswa DKV. Kami sebagai kepengurusan hanya dapat menjembatani permasalahan HMD mahasiswa ke prodi. Sekian dari saya. Apakah dari wakil ada yang ingin ditambahkan? Saya juga ingin menambahkan sedikit seperti yang sudah kita sampaikan, ketua saya sampaikan, bahwa kita hanya berfokus kepada menjembatani permasalahan seluruh mahasiswa DKV kepada prodi. Begitu. Jadi keputusan akhirnya bukan ada di HM. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah atau aspirasi dari seluruh mahasiswa DKV. Karena kita kan pada akhirnya akan berorientasi secara aktif atas nama seluruh mahasiswa DKV kan. Dan kita juga sekali lagi ingin memberitahu bahwa kita hanya jembatan, kita akan memberikan yang terbaik, dan tetap jangan takut ingin menyampaikan aspirasinya apapun itu. Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik agar masalah-masalah dari teman-teman sekalian bisa cepat selesai. Dan untuk hasilnya itu pasti tidak instan karena butuh proses dan tidak dapat terlihat langsung secara signifikan. Namun diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, dan kami harap teman-teman juga dapat mengerti tentang hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Untuk kalian berdua, mengapa mahasiswa jurusan DKV harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil HM DKV untuk gen selanjutnya? Kepada paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat paslon 2 berbeda, ini juga cukup bisa menjawab lah seputar pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Kami memiliki inovasi untuk membuat form evaluasi setiap akhir semester. Apa itu form evaluasi? Evaluasi ini adalah review kinerja dan keadaan seluruh mahasiswa DKV pada setiap angkatan, maba ataupun angkatan atas, yang nantinya semua mahasiswa DKV diwajibkan untuk mengisi form evaluasi ini setiap selesai UAS. Kalau maba, formnya ini bisa dipantau dan dipandu langsung oleh Arkus, Foundationeer, dalam mengisi form evaluasi. Sedangkan untuk mahasiswa saya maba, ini juga diwajibkan untuk mengisi formnya. Tujuannya apa dan ini untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita dapat mendengarkan langsung aspirasi atau keluhan seluruh mahasiswa di kafe untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depannya terkait dengan dosen, teknis, pembelajaran, atau masalah perkuliahan lainnya. Jadi kita berharap juga kita tidak harus menunggu gitu dapat email atau mungkin aduan dari masing-masing mahasiswa dengan adanya form ini. Kita harap kita bisa dapetin banyak data dari banyak mahasiswa sekaligus, review-review tentang dosen, tentang perkuliahannya bagaimana. Jadi kita bisa langsung lebih gerak cepat lah dalam mengantisipasi atau mengatasi masalah-masalah perkuliahan teman-teman. Begitu. Apa yang ada yang ingin yang ditambahkan oleh ketua saya? Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Nah, ini merupakan salah satu inovasi yang menurut saya akan sangat membantu dari permasalahan yang dari tadi kita singgung, yaitu aspirasi. Nah, jika nantinya himbauan untuk mengisi form evaluasi ini dapat dengan positif ditanggapi oleh seluruh mahasiswa DKV, dan kami dapat memiliki data yang lebih konkret dan lebih kuat mengenai beberapa permasalahan yang ada, tentunya nantinya kami akan dapat memiliki bekal untuk kita rundingkan dengan lebih serius kepada Prodi, sehingga Prodi juga dapat mengerti situasi himpunan desain komunikasi visual dan dapat lebih mempertimbangkan untuk adanya perubahan-perubahan yang lebih signifikan jika ada urgensi tertentu yang sangat besar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke, saya akan menjawab. Keunggulan dari paslon 1 dari kami adalah kami ingin lebih masuk ke mahasiswa di DKV sendiri, termasuk dalam himpunan DKV sendiri, karena HMDKV dilihat sebagai lembaga formal. Hal tersebut dapat terlihat berjarak dengan mahasiswa. Sehingga kami ingin menekankan bahwa HMDKV itu merupakan sama mahasiswa tanpa ada jarak. Pendekatan tersebut ingin kami tekankan dengan cara friendly dan informal, namun kami tetap menjalani tugas kami dengan profesional sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa di DKV. Apakah dari ketua ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai inovasi yang kami ingin laksanakan jika kami terpilih, yaitu terdapat inovasi untuk acara pada program kerja Fox yang awalnya hanya memiliki kegiatan latihan secara rutin pada masing-masing cabang olahraga. Namun kami dapat juga membuat acara pada satu hari tertentu seperti Sport Day, di mana seluruh anggota Fox itu dapat berkumpul bersama dan berolahraga bersama, bertanding antar tim, dan sebagainya. Selain itu juga kami ingin menekankan metode seleksi anggota kepanitiaan yang proker yang dinaungi HMDKV itu ada sedikit perubahan, yaitu pertama-tama seleksi untuk keseluruhan kebanyakan menggunakan formulir yang mencakup pertanyaan-pertanyaan wawancara. Di sini itu masih sama, namun untuk divisi tertentu pada gen sebelumnya itu metode seleksinya merupakan dengan menggunakan wawancara.
Di sini kami ingin menggantinya dengan FGD, di mana kami dapat mengetahui atau koor-koor dapat mengetahui bagaimana cara masing-masing calon anggota itu dapat bekerja dalam kelompok kepanitiaan saat bekerja nanti. Karena jika wawancara itu sebenarnya memiliki plus minusnya tersendiri, seperti FGD. Namun untuk wawancara sendiri sebenarnya kan dapat dilakukan pada formulir tersebut, sehingga dapat dialihkan pada FGD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen kelima, yaitu orasi dari masing-masing paslon. Baik, kepada paslon 1, boleh memberikan orasi atau pantun atau aksi panggung di hadapan audiens. Waktu yang diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke. Dari paslon 1, kami berterima kasih dan mengapresiasi untuk semua audiens dan dari KPU dan paslon kedua untuk sama-sama menghadiri panggung demokrasi ini dan berjalan dengan baik. Pesan kami, silakan pilih calon pasangan yang sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing, karena kami percaya pilihan kalian yang terbaik. Paslon 1, Visualize, connected, dedicated. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, boleh kepada paslon 2, silakan untuk memberikan orasi atau pantun atau aksi panggung di hadapan audiens. Waktu diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Halo teman-teman DKV, salam perjuangan. Kami Paslon 2, Kit dan Feby, siap menjadi pendengar dan penyalur aspirasi bagi teman-teman semua. Jika nantinya kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HMDKV berikutnya, kami harap teman-teman semua dapat menggunakan kami seoptimal mungkin. Sebab kami ada di sini karena dukungan kalian dan untuk kalian, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar HMDKV. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian pada election week tanggal 16 sampai 20 November nanti, dan pastikan untuk mencoblos nomor 2. Bersama kami, Kit dan Feby, mari merancang masa depan DKV yang lebih ideal dan lebih baik untuk kehidupan perkuliahan kita bersama. Together, we design our future. Harta, tahta, nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, panggung demokrasi untuk HMDKV telah selesai. Semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih untuk menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi, siapapun yang terpilih untuk memimpin HMDKV tetaplah harus menghormati adanya perbedaan pendapat. Mewakili KPU UMN, saya Priscilla Wauruntu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 16 hingga 20 November 2020 kalian menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa HMDKV menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Untuk teman-teman HMDKV jangan leave dulu ya.